Halo semua, di video kali ini saya akan membahas satu kasus hukum di Singapura yang mungkin pernah Bapak Ibu alami juga sebagai pengusaha gitu. Jadi ceritanya ada perusahaan mau bangkrut. Sebelum perusahaannya bangkrut, si pemiliknya mengalihkan aset-asetnya. Jadi aset-asetnya dipindah-pindahin. Nah, kasus ini sampai di pengadilan, kira-kira putusannya apa gitu. Terus bagaimana sih cara dia mengalihkan? Bagaimana mengapa bisa ketahuan gitu? Nah, ini kasus yang menarik ya karena ini membahas satu hotel yang mungkin pernah Bapak Ibu tinggal di Singapura. Jadi yang menggugat dalam kasus ini adalah tim likuidasi dari Park Management Hotel, saya singkat dengan PMH. Yang digugat adalah Lau Ching Hung, LCH, pemilik daripada hotel dan tiga perusahaan lain juga yang ikut tergugat dalam kasus ini. Jadi sebelum si Park Management Hotel ini bangkrut, biasanya kan kalau bangkrut itu ada tim likuidatornya. Eh, itu tim likuidatornya melakukan pemeriksaan, ketahuan si LCH pindah-pindahkan aset gitu ke perusahaan lain gitu. Nah, Park Management Hotel ini di Singapura mengelola dua hotel. Park Hotel Clarke Quay, saya singkat dengan PHCQ, sama Grand Park Orchard, GPO gitu. Nah, Park Hotel Clarke Quay ini ya sesuai namanya di daerah Clarke Quay ya, Singapura. Clarke Quay itu kan kayak sungainya di sana. Sekarang sudah berubah nama jadi Riverside Hotel Ascott yang dikelola oleh Ascott. Sementara Grand Park Orchard itu dikelola oleh Pullman Orchard. Sekarang pengelolanya Accords gitu. Nah, kedua hotel ini pada saat pandemi 2020 yang lalu mengalami gagal bayar sewa. Ya. Nah, latar belakangnya, Park Management Hotel itu dia punya tiga anak perusahaan. GHPQ, berarti dia punya yang di Clarkway itu. Kemudian GPO, Grand Park Orchards, sama dia punya kayak semacam satu sekolah untuk travel. Bukan, sorry, bukan travel, untuk hospitality gitu ya. Jadi pelatihan staff-staff yang bertugas di hotel, SIH. Nah, aset utama daripada eh, daripada perusahaannya adalah kontrak manajemen hotel. Jadi dia mengelola dua hotel itu, merek dagang Park Hotel Group. Jadi memang kalau ada parknya itu daripada itu. Nah, kemudian SIH itu sendiri karena dia kan sekolah, jadi menghasilkan cash flow daripada kelas. Nah, sampai dengan sebelum pandemi, si PMH ini selalu bisa memenuhi kewajiban sewa kepada pemilik lahan dengan baik. Ya, tapi nasib kan, datanglah pandemi 2019 2020, jumlah wisatawan berkurang drastis. Siapa yang duga kan pada saat itu sampai begitu lama. Orang pikir setahun selesai, ternyata sampai 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, PMH ini memberikan corporate guarantee atas hotel di Clarkway sama di Grand Park Orchard gitu. Nah, karena mereka memberikan corporate guarantee itu kayak jaminan. Biasanya kalau kita pinjam uang, PT kan pemiliknya kasih jaminan pribadi. Nah, kalau ini yang meminjam PT, kemudian memberikan jaminan itu eh, induk daripada PT-nya seperti itu. Nah, karena dia memberikan jaminan, ya pemilik lahan mulai tagih ke dia. Gimana nih, sewanya nggak jalan nih. Nah, PMH melalui anak perusahaannya, namanya juga pandemi kan, waktu itu semua susah kan. Mereka memanfaatkan skema penundaan yang waktu itu disediakan oleh pemerintah Singapura. Jadi waktu itu karena kondisi luar biasa, pemerintah Singapura mengeluarkan semacam peraturan yang isinya kurang lebih selama pandemi masih berlangsung, itu penangguhan sementara untuk kewajiban sewa. Kemudian kalau misalkan selama masa penangguhan terjadi gagal bayar sehingga ada eksekusi corporate guarantee, itu ditunda ya. Tapi ini ada masanya, nggak selamanya gitu. Nah, pada hal ini pada waktu itu dimanfaatkan oleh PMH dan mereka dapat beberapa bulan. Tapi ya karena eh, diberikannya juga cuma beberapa bulan, kemudian tunggakannya sudah mencapai puluhan juta dolar, akhirnya setelah lewat tetap ditagih gitu. Nah, total kewajiban berdasarkan corporate guarantee itu lebih dari 200 juta sin dolar. Kalau kursnya 12.650 itu sekitar 2,5 triliun lebih ya. Nah, karena pandemi masih terus berlanjut, ya akhirnya si pemilik lahan nggak punya pilihan lain gitu. Dia dia mengajukan kebangkrutan. Maksudnya dia menggugat untuk kebangkrutan. Nah, selama proses itu sebetulnya
si PMH eh, mengajukan settlement lah kepada pemilik lahan gitu. Jadi dia bilang, ya kondisi begini saya juga susah, bisa nggak kita tangguhkan lagi, kasih keringanan, sewa turunkan dan statusnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sayangnya ditolak terus sama pemilik lahan. Nah, hal ini menjadikan perusahaan dalam keadaan insolven ya. Insolven itu berarti dia punya hutang lebih besar daripada dia punya aset sehingga dalam kondisi bisa kapan saja menuju kebangkrutan. Nah, negosiasi yang buntu ini kadang-kadang buat eh, pengusaha jadi kreatif gitu. Em, jadi selama masa-masa penundaan dan negosiasi itu, si pemiliknya mulai melakukan pemindahan aset. Jadi kronologinya di September 2020 ada pembayaran dividen sebesar 22 juta sin dolar atau 278 M kepada LCH selaku pemilik. Jadi kayak saya punya perusahaan, perusahaan saya kasih corporate guarantee, kemudian nggak bisa bayar, saya tahu saya mau digugat, sebelum digugat, saya bayar ke diri saya dividen dulu, 22 juta dolar. Nah, tapi bayarnya nggak pakai kas, tapi melakukan offset piutang. Jadi rupanya dulu saya kayak pernah meminjamkan uang kepada perusahaan, kemudian dia bayar ke saya dalam bentuk dividen. Ini nanti pinjaman saya tuh kayak dianggap lunas, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia praktek memberikan pinjaman dari pemilik kepada perusahaan itu juga umum sih. Tapi biasanya pinjaman seperti itu disebut pinjaman afiliasi, harus ada ketentuannya. Jadi harus dikasih bunga, kalau enggak itu kayak kena pajak gitu. Nah, di Januari 2021 semua staf kunci hotel. Jadi kan hotel itu kan kayak ada general manajernya, ada restorannya, ada resepsionisnya. Nah, yang pegawai-pegawai kunci itu dipindahkan dari Park Hotel Management ke perusahaan lain milik LCH dengan surat mutasi bertanggal mundur. Jadi ibaratnya kayak hotel, walaupun dalam kondisi kembang kempis kan karyawannya ada. Nah, ini karyawan-karyawannya saya pindahkan ke company saya yang lain. Jadi saya pindahkan tanggalnya pas dekat-dekat sebelum tanggal saya digugat insolven sama si pemilik lahan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya saya ingin kayak aset ini kayak lumpuh gitu. Sebab dia punya SDM sama kemampuan operasionalnya semua saya pindahkan. Kemudian di awal Maret 2021 ada perjanjian ya di mana merek dagang daripada Park Hotel Group dijual ke perusahaan milik LCH di bawah harga pasar. Jadi aset perusahaan kan nggak cuma SDM-nya, nggak cuma uangnya, ada juga merek gitu. Jadi kayak apa? Mereka mungkin memiliki hak cipta atas suatu merek. Nah, merek dagang ini dijual dari eh, Park Hotel Group kepada perusahaan lain milik si pemiliknya juga di bawah harga pasar. Nah, pengalihan kontrak manajemen hotel ke PHG tanpa kompensasi yang wajar. Kemudian dia punya training dipindahkan juga ke Singapura yang hospitality itu. Kemudian aset-aset lain dia pindahkan juga gitu. Nah, penjualan dan pengalihan ini dilakukan tanpa valuasi independen dan tidak ada pembayaran dalam bentuk tunai. Jadi hanya jurnal antar perusahaan aja gitu. Jurnal itu maksudnya eh, dia asetnya out, innya bentuknya kayak piutang atau apa gitu. Jadi benar-benar cuma jurnal aja, dia tidak ada pembayaran cashnya. Nah, semua penerima aset dan pengalihan adalah perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh LCH. Jadi kayak saya punya satu perusahaan bermasalah, saya punya perusahaan lain, aset-asetnya saya pindahkan. Seperti itu. Nah, di akhir Maret 2021, lagi-lagi ada pembayaran dividen sebesar 5,9 juta sin dolar, setara 74 M dengan cara yang sama seperti dividen pertama. Nah, tanggal pembagiannya dia buat backdate agar tampak diumumkan sebelum kondisi kas semakin buruk. Kemudian di Maret sampai April 2021 ada transfer tunai ke rekening pribadi. Jadi dilakukan dari rekening PHM langsung ke rekening si pemilik atau melalui anak perusahaan melalui berbagai kedok seperti biaya manajemen, biaya konsultasi, intercompany settlement, dan ditransfernya ke rekeningnya di Swiss gitu. Nah, aset inti milik yang Park Hotel Clarke sama Grand Park Orchard dipindahkan menjadi aset operasionalnya dipindahkan ke PMH, merek dagangnya dipindahkan ke JMO. JMO ini satu PT lagi milik si LCH, ikut tergugat juga dalam kasus ini.
kemudian unit pelatihannya dipindahkan ke hospitality gitu. Nah, dalam kasus ini, tim likuidatornya itu menggugat si LCH perorangan, dia gugat PMH-nya karena dia menerima aset operasional karyawan-karyawan, dia menggugat GMO karena dia menerima merek dagang, dan dia menggugat SIH karena unit pelatihannya dipindahkan ke situ. Nah, melalui investigasi oleh tim likuidasi, dokumen resmi pemeriksaan saksi persidangan, akhirnya yang di atas tadi terbongkar gitu. Nah, terbongkarnya bagaimana? Satu, ada dividen tapi tidak ada arus kas, gitu kan. Nah, transfer dalam jumlah besar ke rekening pribadi LCH langsung via PMH atau anak usaha. Jadi, eh, dividen tanpa arus kas dan kemudian pembayaran tapi ke rekening pribadi. Gitu. Kemudian yang kedua, analisis perjanjian pengalian aset. Jadi dari salinan kontrak perusahaan, harga jual merek dagang dan kontrak manajemen jauh di bawah harga pasar. Pembayaran juga dalam bentuk jurnal, bukan dalam bentuk tunai. Jadi waktu dia eh, mereknya dipindahkan dari perusahaan A ke perusahaan B, hak milik atas merek tersebut itu nggak ada pembayaran tunai, cuma pindahin pakai jurnal aja begitu. Kemudian dokumen backdate. Nah, jadi dilakukan pemeriksaan silang dengan email dan metafile. Jadi misalnya kan kalau kita bilang, oke, kita lakukan pembayaran dividen, kita kirim email, itu kan ada tanggalnya. Nah, pasti cek tanggalnya sama pelaksananya kok tanggal tanggal emailnya itu sudah setelah itu dilakukan gitu. Jadi dia lakukan audit forensik atas apa pengiriman email di perusahaan. Itu biasanya canggih itu. Nah, kemudian perpindahan pegawai, kan pegawai-pegawainya dipindahkan dari hotel menjadi ke grupnya dia. Nah, periode pindahnya itu pasti cek sama BPJS-nya tidak sesuai gitu. Kemudian, kok tahu ini perusahaan milik si LCH, dia cek ke Akra. Akra itu semacam Kemenkumham atau AHU-nya. Ya. Nah, kemudian beberapa karyawan juga bersedia menjadi saksi gitu. Jadi, dokumen-dokumen tersebut diketahui juga karena si karyawannya yang memberikan kepada tim likuidator. Nah, setelah semuanya terbongkar dan modusnya juga ketahuan, apa pertimbangan sama putusan daripada pengadilan? Jadi, pertama, perusahaan ini sudah insolven di akhir 2020. Nah, sebagai direktur, ya kan pemilik kalau dia bekerja sebagai direktur, itu ada kewajiban fidusia. Itu berlaku di Indonesia juga berlaku di Singapura gitu. Jadi, sebagai direktur, wajib mengutamakan kepentingan kreditur ketika insolven, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan tidak mengalihkan aset dengan niat merugikan kreditur. Nah, jadi di sini jelas si LCH melanggar. Kemudian ada pola aset stripping. Gitu. Aset stripping itu berarti ketika perusahaan sedang bermasalah, aset-aset yang berharga dialihkan keluar dengan nilai di bawah harga pasar. Kemudian pembayaran dividen pada saat perusahaan dalam keadaan insolven dan bukan tunai itu dianggap tidak sah atau unlawful distributions. Karena tidak sah, maka itu kayak dianggap ibaratnya tadi itu ya mengambil keuntungan pribadi gitu. Nah, kemudian dia transfer tunai ke rekening pribadi di UBS Swiss itu juga penyalahgunaan dana perusahaan. Kemudian dia melakukan backdate dokumen itu menyamarkan transaksi sama sengaja menghindari kreditur. Nah, atas pertimbangan tersebut keputusannya si LCH melanggar fidusia sebagai direktur, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PHM dan krediturnya, dan mengembalikan nilai aset yang dialihkan plus bunga. Ya. Kemudian atas transaksi pengalihan merek, aset operasional, dan pembayaran dividen dibatalkan. Nah, kemudian dia juga diputus wajib memberikan ganti rugi finansial yang akibat transaksi dia yang akan ditentukan kemudian. Kemudian dia juga didiskualifikasi menjadi direktur di Singapura serta membayar biaya pengadilan. Nah, jadi eh, kalau kesimpulan hakim, tindakan LCH ini adalah deliberate stripping asset to defeat creditor. Artinya pengosongan aset secara sengaja untuk menghalangi kreditur. Itu melanggar hukum perusahaan dan prinsip fidusia. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah kasus ini menarik? Apakah Anda punya pengalaman yang serupa? Boleh cerita di kolom komentar ya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.